Apa kabar kalian di rumah? Kalian jawabnya baik, sehat, luar biasa. Masih ingat kan? Kamu ulang sekali lagi ya. Apa kabar kalian di rumah? Baik, sehat, luar biasa. Wah, senang sekali ya. Hari ini ketemu lagi sama Kak Manda. Dan Kak Manda senang banget bisa ketemu kalian dalam ibadah online hari ini. Wah, semuanya pasti di rumah sudah menyiapkan diri kan? Sudah pada mandi, sudah pakai baju yang bersih dan rapi. Terus sudah berdoa sebelumnya karena kita mau beribadah. Nah, sekarang kita harus menyiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, senang sekali ya adik-adik. Yuk, karena sudah waktunya, kita mulai saja ibadah kita. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu yang pertama. Siapa yang dengar Tuhan panggil hari ini? Kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, itu tadi lagu tentang Tuhan Yesus memanggil kita untuk beribadah hari ini. Nah, sekarang kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Nah, untuk itu semuanya duduk yang manis, sikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat hari ini Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Engkau sertai kami Bapa dalam ibadah kami. Engkau berikan kami hati untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lanjut lagi yuk. Kita mau memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Di Dalam Dunia. Jiwamu mati, yang sempit suci, hidup berderi.
Mau pilih dunia atau mau pilih Tuhan Yesus yang penuh cinta? Kak Manda yakin jawabannya pasti yang kedua kan? Tuhan Yesus yang penuh cinta. Wah, senang sekali hari ini kita bisa menyanyi bersama memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Baca kitab suci. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian semua persiapkan hati kalian ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan ada yang main-main di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa lagi. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita semua sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami sudah menyiapkan hati kami, diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berikan kami fokus agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati kami ya Tuhan yang masih kecil ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kalian semua duduk yang manis ya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oh, hai adik-adik, apa kabar? Pasti ada yang gini tanya-tanya kenapa kakak terbang hari ini. Ya, hari ini terbang hanya untuk having fun aja. Karena bawa firman juga harus having fun ya. Hari ini renungannya kakak nggak bawa, kakak kasih drama singkat aja ya. Oke, silahkan disaksikan, check it out. Pada suatu hari Minggu pagi yang cerah, di sebuah rumah, ada seorang anak kecil yang bersiap-siap untuk mengikuti ibadah online. Dan di saat yang bersamaan, dua orang temannya berkunjung ke rumahnya. Tuh. Ya, Tuh. ya, Udah jam 8 tuh, siap-siap ibadah dulu. ya Ibu, ini Putu lagi mau hidupin TV. Putu, Putu. Ya, ada apa? Ayo naik sepeda yuk. Nggak bisa, Dek Man. Putu disuruh Ibu untuk kebaktian nonton ibadah di YouTube. Bilang nih sama ibunya Putu, Nanti aja nontonnya, kita main dulu. nanti ibadahnya. Ibu, Putu nanti aja kebaktiannya ya. Ini ada teman Putu mau ngajak main dulu. Nggak bisa, ini udah jam 8. Ibadah dulu, nanti habis ibadah baru main. Kan bisa nonton nanti sesudah main. Nggak bisa Putu, ibadah dulu. Gak dikasih main ya tuh, gak asik banget sih. Iya sih. Ya udah kita berdua aja main mainan yang asik. Tuh. Putu kesel ya tuh. Iya, Putu kesel sama ibu nyuruh kebaktian sekarang. Oh, oke. Gini.
Ibu punya satu cerita tentang seorang anak yang kuat imannya. Dengerin ya. Ya. Yusuf di Mesir. Di rumah seorang pejabat Mesir yang bernama Potifar, ada seorang anak yang bernama Yusuf yang dipercaya sebagai kepala rumah tangga untuk mengatur budak-budaknya Potifar. Namun setiap hari Yusuf dirayu atau digoda oleh istri Potifar untuk melakukan hal yang tidak baik. Tetapi Yusuf tidak mau. Dia tidak mau berbuat dosa karena Yusuf takut sama Tuhan. Istri Potifar pun sebel dan marah. Lalu dia memfitnah Yusuf dengan mengadukannya ke suaminya bahwa Yusuf mengganggunya. Potifar percaya kepada istrinya dan segera menghukum Yusuf. Yusuf pun ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara, Yusuf sedih. Namun dia selalu yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dia dan pasti akan membantunya. Di penjara, Yusuf dikasihi semua orang, termasuk kepala penjara. Di situ juga ada juru minum raja yang diduga akan meracuni raja. Dia bercerita tentang mimpinya kepada Yusuf. Juru minum bermimpi melihat 3 tangkai anggur, lalu memerasnya dan memberikannya kepada Firaun. Lalu atas pertolongan Tuhan, Yusuf mengartikan mimpi itu dan memberitahukannya kepada juru minuman bahwa dalam 3 hari, dia akan dibebaskan dan kembali dipekerjakan oleh Firaun. Dan arti mimpi itu pun benar dan juru minuman pun bebas. Ada juga juru roti raja yang memberitahukan mimpinya kepada Yusuf. Ia bermimpi membawa 3 bakul roti dan burung-burung memakan habis roti-rotinya. Dan sekali lagi dengan pertolongan Tuhan, Yusuf pun mengartikan mimpi juru roti, bahwa dalam 3 hari juru roti akan dihukum. Dan terjadilah seperti apa yang diartikan Yusuf. Selang berapa lama, sang Firaun bermimpi. Firaun bermimpi melihat 7 kerbau gemuk dimakan oleh 7 kerbau kurus, dan juga bermimpi melihat 7 gandum gemuk dimakan oleh 7 gandum kurus. Tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Lalu juru minuman mengingat Yusuf dan memberitahukan kepada Firaun tentang pengalamannya sewaktu di penjara, bahwa Yusuflah yang mengartikan mimpinya. Lalu Yusuf pun dipanggil oleh Firaun, dan Yusuf mengartikan mimpi Firaun, bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan disusul dengan 7 tahun kelaparan. Oleh karena Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun, ia pun dibebaskan dan langsung diangkat menjadi pejabat untuk mengurus negeri Mesir sehingga terselamatkan dari kelaparan yang akan melanda. Nah, demikianlah kisah Yusuf, seorang anak yang kuat imannya, yang selalu ingat dan taat kepada Tuhan. Jadi Putu benar ya, Bu? Iya, Putu benar. Tapi kok Putu merasa kesel dan gak happy? Oh, itu wajar kok Putu, karena tadi kan Putu lebih senang dan happy kan kalau mau naik sepeda sama temannya daripada ibadah online. Sama seperti cerita Yusuf tadi. Apakah dia senang difitnah? Apakah dia senang dipenjara atas sesuatu yang tidak dia lakukan? Enggak kan? Dia pasti sedih dan kesel. Akan tetapi, dia tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Dan jika kita selalu ingat kepada Tuhan dan selalu mengikuti firman-Nya, Tuhan pasti memberkati kita dan terkadang di saat yang tidak kita duga. Nah, setelah mendengar ceritanya Yusuf, Putu pun akhirnya mengerti bahwa imannya harus kuat, ya, imannya harus kuat untuk selalu rajin beribadah dan mendahulukan Tuhan. Karena sekarang Putu bisa mengerti bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia. Oke, untuk cerita Yusuf yang lengkap itu bisa adik-adik baca, buka di kitab Kejadian 37 sampai 41. Ya, kitab Kejadian pasal 37 sampai 41. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Kalian semua sudah belajar kan tentang firman Tuhan hari ini? Wah, Kak Mena yakin kalian semua pasti bisa melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Minta Tuhan Yesus yang tolong ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan menyanyi satu pujian lagi. Kita punya Allah yang besar, kuat dan perkasa. Kita harus yakin kepada Allah kita.
Kita sama-sama nyanyi yuk. Allahku besar. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Nah, itu tadi kita sudah menyanyikan, kita sudah memuji Tuhan. Nah, kita sebentar lagi akan menutup ibadah kita. Semuanya masih duduk yang manis. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa dan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami anak-anak Tuhan boleh belajar tentang firman-Mu. Dan kami boleh belajar untuk memiliki iman yang kuat, agar kami anak-anak Tuhan boleh selalu menjadi anak-anak yang menjadi teladan bagi sekitar dan bagi lingkungan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sekarang kalian bisa melanjutkan aktivitas kembali. Jangan lupa ya, setiap kali melakukan aktivitas jaga kebersihan, cuci tangan, dan kalau berpergian jangan lupa pakai masker. Dan tetap semangat ya belajar di rumah. Wah, kalian semua luar biasa. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat hari Minggu.